Somasi kuasa hukum keluarga Presiden SBY terhadap sejumlah politikus bisa jadi karena kekhawatiran SBY terhadap kader Demokrat agar tidak kembali terjerat kasus hukum. Dan pemirsa, kita akan membahasnya bersama pengamat politik, Bapak Heri Budianto. Pak Heri, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Pak Heri, ini bagaimana kemudian penilaian Anda mengenai langkah SBY untuk kemudian melakukan somasi terhadap sejumlah pihak yang dikatakan pernyataannya tidak benar menurut SBY? Ya, ini lebih kepada upaya untuk mempertahankan diri atau upaya untuk melakukan sebuah tadi sudah disebut oleh Bung Fahri sebagai self defense ya yang dilakukan oleh SBY. Kita tahu ada kekhawatiran yang besar. Saya melihat bahwa di akhir masa jabatan memang Presiden SBY ini terlihat seperti muncul di depan publik itu kemunculannya seperti emosi, lalu kemudian kita bisa lihat beberapa bagian daripada itu ada kekhawatiran pada dirinya terhadap serangan-serangan politik yang dilakukan kepada dirinya maupun kepada keluarga. Nah, sehingga upaya menunjuk pengacara untuk melakukan pembelaan secara hukum ya, terutama kan yang disasar adalah yang disebut oleh pihak Cikeas atau istana, kita katakan seperti itu, adalah serangan-serangan yang bersifat pribadi kepada keluarga. Tapi ternyata kalau kita lihat dari 3 nama yang muncul belakangan, itu kan bukan hanya upaya yang dilakukan kepada keluarga, tapi juga kepada Wapres Budiono misalnya ya, Rizal Ramli yang sangat getol ya menyuarakan soal kasus Bank Senturi. Nah, akhirnya ini kan menjadi sebuah hal yang besar, yang panjang. Artinya juga melibatkan berbagai macam orang dekat, katakan seperti itu, atau jajaran di kabinet juga seperti itu. Nah, tapi Pak Heri, menurut tim kuasa hukum mengatakan bahwa ini sebagai bentuk pelajaran agar kemudian agar lebih bisa saling menghargai, menghormati seperti itu. Kemudian mekanisme self defense seperti inikah yang memang harus diambil oleh seorang SBY ketika ada pernyataan-pernyataan yang menurut beliau mungkin tidak benar ataupun negatif? Mestinya tidak ya. Justru ini kan menimbulkan polemik baru ya di tengah masyarakat, dan terus terang saja polemik-polemik seperti ini kan yang dirugikan kembali Presiden SBY. Oleh karena itu dia menjadi bumerang untuk SBY sendiri menurut Anda? Iya, pasti bumerang. Karena kan yang kemudian dilakukan oleh pihak-pihak yang akan disomasi, katakan seperti itu, mereka kan melakukan perlawanan. Nah, melakukan perlawanan ya ketika dipanggil saja sudah mulai ada celah misalnya ya. Ya ini yang menurut catatan saya ada hal-hal yang sangat sederhana tapi administratif yang luput dari pengamatan atau yang dilakukan oleh kuasa hukum kan, misalnya surat yang salah dan lain sebagainya, ada redaksional yang keliru dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya mestinya tidak dilakukan ya, tidak terjadi ya hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang kemudian yang dilakukan oleh teman-teman yang akan disomasi, katakan seperti itu kan, mereka melakukan serangan balik tadi dengan lantang dikatakan oleh Bung Fahri, kalau ini betul-betul dilakukan somasi kan perlawanan hukum juga akan dilakukan gitu. Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa pada akhirnya itu terjadi semacam serangan balik kepada Presiden SBY sendiri. Jadi bukan bentuk klarifikasi yang nantinya akan didapatkan, tapi justru menjadi kisruh, menjadi keruh seperti itu, Pak Heri? Ketika Presiden SBY menunjuk Bung Palmer Situmorang ya, ketika itu menjadi kuasa hukum keluarga kan, kita juga sudah mengatakan bahwa ini adalah langkah yang keliru. Karena apa? Kritik yang dilakukan ya, kan kemudian tim kuasa hukum mengatakan yang akan disasar bukan kritik silahkan saja ya, tapi upaya-upaya yang seperti fitnah dan lain sebagainya itu yang akan disasar. Nah, tapi kan kalau saya cermati dari beberapa hal ya terkait dengan misal katakan Rizal Ramli dan segala macam, itu kan pesan-pesan politik yang lebih banyak muncul gitu ya. Kalau pesan politik itu kan kritik, beda dengan bahasa hukum gitu. Ya kalaulah kemudian itu dikatakan kalau memang punya bukti silahkan disampaikan, lalu kemudian bisa diteruskan secara hukum, ya saya juga mendorong kepada teman-teman, misalnya katakan Pak Rizal Ramli ataupun Pak Fahri, Sri Mulyono dan lain sebagainya, beberapa nama yang kita katakan misalnya getol menyebut nama Ibas misalnya dalam beberapa kasus misalnya seperti itu, ya itu menindaklanjutnya ke ranah hukum gitu. Baik. Pak Heri, kita tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Heri, jika kemudian tujuan SBY adalah tadi dikatakan oleh tim kuasa hukumnya memang ini pelajaran seperti itu, ataupun inginnya adalah klarifikasi, bukankah kemudian seharusnya ada pernyataan membantah ataupun pernyataan bantahan, argumentasi yang kuat akan cukup mematahkan tudingan-tudingan itu tanpa kemudian harus masuk ke ranah hukum menurut Anda, atau bagaimana? Begini, ada dua hal harus kita bedakan. Karena selama ini yang direspon oleh Presiden SBY itu ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah semua wacana atau isu-isu atau perkataan atau materi-materi yang ada di pengadilan. Itu yang direspon. Contoh misalnya, soal Bunda Putri dan lain sebagainya, itu kan berada di ranah pengadilan. Dan yang kedua adalah soal politik, tentu ya, pesan politik kritik lebih banyak ya, yang dialamatkan soal kinerja Presiden SBY lah, soal macam-macam ya. Nah, dua hal itu mestinya penanganannya berbeda. Jadi tidak bisa dua hal itu menjadi hal yang sama. Ketika kita bicara tentang misalnya materi hukum yang muncul di pengadilan, ketika ada pihak-pihak tertentu menyebutkan nama-nama tertentu, katakanlah kalangan yang disebut itu dekat dengan keluarga si Keas atau Presiden SBY atau siapapun lah misalnya, dan Presiden merasa terganggu, perlawanannya bukan di ranah publik, tapi itu kan diselesaikan juga pada ranah hukum. Ini menurut saya, orang yang mendalami persoalan politik ya, mungkin bahasa hukum berbeda, tapi menurut saya itu yang paling elegan dilakukan. Karena ketika itu menjadi wacana publik, pasti akan dirugikan gitu. Contoh kemarin soal Bunda Putri pada akhirnya kan menjadi polemik ketika Presiden SBY memberikan respon, karena respon yang diberikan pada akhirnya berlebihan kan. Tuh. Lalu kemudian kalau pesan politik, ini kan sebuah negara demokrasi, kebebasan di mana orang kemudian bebas menyatakan pendapat ya, tapi tidak sebebas-bebasnya juga, kan masih dalam koridor, katakan seperti itu. Apa yang direspon misalnya oleh katakanlah teman-teman seperti saya, opinion maker atau teman-teman yang lain melakukan kritik terhadap presiden atau kinerjanya atau kabinetnya, itu kan berdasarkan fakta yang ada. Kita juga tidak melihat sesuatu hal itu dengan nol, lalu kemudian itu yang kemudian diterjemahkan sebagai sebuah fitnah. Gitu. Baik, Pak Heri, artinya ini langkah lanjutan ketika kemudian polemik seperti itu sudah terjadi, mengenai somasi kemudian sudah terungkap di media, ini langkah lanjutan dari SBY kemudian harusnya seperti apa, dan tim kuasa hukumnya ini? Ya, saya justru mengatakan karena ini sudah terlanjur ya, mestinya tidak perlu ada kuasa hukum. Kalau ada ya mungkin berhenti saja ya, karena masa waktu beliau tinggal sebentar lagi, lebih baik fokus pada kinerja agar pada saat nanti menyelesaikan masa tugasnya itu betul-betul ya, artinya soft landingnya itu memang betul-betul bagus, mulus ya. Nah ini yang penting. Misalnya saat ini penanganan bencana, fokus di situ, lalu kerahkan semua kekuatan yang ada, karena Presiden sebagai leader menurut saya dalam penanganan bencana dan sebagainya. Nanti publik ya peduli apa kita dengan politisi, memang di tahun politik kan memang mencari celah. Namanya juga tahun politik, sebentar lagi kontestasi pemilu, pilpres ya, pasti akan melihat dari perspektif yang negatif. Tapi menurut saya yang paling penting adalah SBY ketika dia membangun pencitraan bukan di mata politisi lawan-lawan politiknya, tapi kepada semua masyarakat. Masyarakat yang 60% dulunya mempercayakan kepada SBY. Nah ini yang harus di-maintain menurut saya. Lalu kemudian ketika SBY selesai, maka pencitraannya akan menjadi baik. Kita lihat bagaimana babak dari drama somasi ini selanjutnya seperti itu. Baik, Pak Heri, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam, Pak.